Eksistensi dalam metafisika adalah inti dari keberadaan itu sendiri. Metafisika mencoba memahami apa yang ada, bagaimana sesuatu bisa ada, dan apa arti keberadaan itu sendiri. Untuk mendalami eksistensi dengan pendekatan metafisika, kita perlu memahami beberapa konsep utama. Pertama, eksistensi dan esensi. Dalam metafisika klasik, ada dua aspek utama dari keberadaan. Eksistensi keberadaan sesuatu. Apakah sesuatu itu ada atau tidak? Esensi, hakikat atau sifat sejati dari sesuatu. Apa sesuatu itu? Contoh, sebuah pohon memiliki eksistensi. Ia ada di dunia nyata dan juga memiliki esensi. Ia adalah pohon, bukan batu atau hewan. Beberapa pertanyaan metafisik. Apakah sesuatu ada hanya karena kita menyadarinya? Apakah realitas ada di luar persepsi kita? Apa yang membedakan antara keberadaan nyata dan keberadaan imajinasi? Kedua, realitas objektif versus kreatif. Realitas objektif ada di luar kesadaran manusia, independen dari persepsi kita. Realitas subjektif ditentukan oleh pengalaman dan kesadaran individu. Misalnya, dalam mimpi, kita mengalami realitas subjektif yang terasa nyata, tetapi bukan bagian dari realitas objektif. Dalam filsafat timur, seperti ajaran Advaita Vedanta, realitas dianggap sebagai ilusi maya. Sementara dalam filsafat barat, ada konsep realisme dan idealisme. Ketiga, keberadaan dan ketiadaan, being and non-being. Beberapa tradisi metafisika membahas eksistensi dalam kaitannya dengan ketiadaan. Eksistensialisme manusia menciptakan makna dalam keberadaannya sendiri. Nihilisme tidak ada makna objektif dalam eksistensi. Metafisika timur, segala sesuatu berasal dari kekosongan sunyata. Dalam Buddhisme, dalam Taoisme, kesadaran dan eksistensi. Salah satu pertanyaan terbesar dalam metafisika, apakah keberadaan bergantung pada kesadaran? Idealisme realitas bergantung pada pikiran dan kesadaran. Materialisme realitas bersifat fisik dan ada tanpa perlu kesadaran. Panfisik, segala sesuatu memiliki unsur kesadaran. Eksperimen kuantum seperti double slit eksperimen menunjukkan bahwa pengamatan mempengaruhi realitas yang membuka kemungkinan bahwa kesadaran memiliki peran dalam keberadaan. Kelima, eksistensi multidimensi dan keberadaan di luar ruang waktu. Dalam metafisika tingkat lanjut, konsep eksistensi tidak hanya terbatas pada dunia fisik, tetapi juga meluas ke dimensi lain. Keberadaan di luar realitas tiga dimensi kita. Keberadaan transenden di luar ruang dan waktu, misalnya dalam konsep Tuhan atau kesadaran universal. Simulasi realitas hipotesis bahwa eksistensi kita mungkin adalah simulasi dalam kesadaran yang lebih besar. Dalam banyak tradisi spiritual dan supranatural, keberadaan seseorang bisa melampaui tubuh fisik dan berinteraksi dengan realitas lain. Misalnya, melalui proyeksi astral, meditasi mendalam, atau pengalaman mistik. Keenam, eksistensi absolut dan penguasaan realitas. Jika seseorang memahami eksistensi secara mendalam, maka ia dapat mengubah persepsi terhadap realitas, menyesuaikan energi dengan berbagai tingkat keberadaan, mengakses pengetahuan dari lapisan realitas yang lebih tinggi. Dalam praktik,
metafisika tingkat tinggi. Seseorang bisa mencapai kesadaran non-dual, melampaui perbedaan antara ada dan tiada, dan bahkan menciptakan realitasnya sendiri melalui energi, niat, dan kesadaran yang terfokus. Bisa disimpulkan bahwa metafisika membuka pintu untuk memahami eksistensi sebagai sesuatu yang jauh lebih luas daripada sekadar dunia fisik. Dengan mempelajari eksistensi secara mendalam, seseorang dapat memahami hakikat realitas, peran kesadaran, dan bahkan kemungkinan mengubah atau menciptakan realitas sendiri. Jika ingin memperdalam lebih jauh, kita bisa membahas setiap bagian ini dengan lebih detail, atau masuk ke praktik eksplorasi kesadaran dan realitas yang lebih mendalam.